Ilia Topuria bilang ia mampu meng-KO seorang Terence Crawford. Yaps, lagi-lagi sebuah pernyataan tengil yang kontroversial kembali dilayangkan oleh juara UFC Lightweight dan sang raja UFC Pound for Pound saat ini, Ilia Topuria. Hal ini mungkin muncul setelah muncul sebuah cuplikan podcast di mana salah satu petinju terbaik di generasi ini, yaitu Terence Crawford, ditanya siapa petarung UFC yang memiliki skill boxing terbaik. Dengan mengejutkan, Terence menjawab Cody Garbrandt adalah petarung yang memiliki skill boxing terbaik di UFC. Sang host mencoba untuk menawarkan nama Topuria sebagai petinju terbaik, tapi Terence tidak setuju. Menurutnya, jika tidak menghitung aspek bela diri lainnya dan murni hanya skill boxing, Cody adalah yang terbaik. Dan itu sebenarnya masuk akal sih. Prime Cody Garbrandt sangat sempurna dalam boxing dan mengerikan, walaupun sudah cukup lama kita tidak melihatnya. Dan tentu saja, pendapat dari seorang juara dunia tinju seperti Terence Crawford sangatlah valid. Namun setelah podcast itu muncul, beberapa saat kemudian Ilia Topuria langsung mengeluarkan cuitan bahwa ia bisa meng-KO seorang Terence Crawford tidak hanya di oktagon, tapi juga di ring boxing jika mereka bertinju. Dan ketika itu sampai di telinga Crawford, ia hanya nyengir santai saja karena menurutnya itu adalah hal yang mustahil dan ia mengira Topuria sedang mabuk ketika mengeluarkan cuitan itu. Jika mereka bertarung di oktagon, saya setuju Ilia akan menang dengan mudah dan itu sepertinya tidak ada yang membantah sih. Bahkan seorang Terence Crawford sendiri pun sepertinya tak akan mengelaknya. Tapi jika itu terjadi di ring tinju, tentu saja Terence menertawakannya karena memang boxing di MMA dan skill boxing murni sangatlah berbeda. Terence tidak menafikan bahwa Topuria adalah petarung MMA yang mengerikan, tapi lucu saja jika ia ngeklaim bahwa ia bisa mengalahkannya dalam bertinju. Namun terlepas dari itu semua, ini adalah trik marketing yang jitu dari Topuria untuk menaikkan personal brandingnya. Dan jika kita mengulas kembali ke 8 tahun sebelumnya, teknik ini juga pernah dilakukan oleh idolanya, yaitu Conor McGregor. Emang Ilia mengidolakan Conor McGregor? Ya, lihat saja bentuk tatonya, gimmicknya, dan juga langkahnya dalam berkarir. Jadi, bagaimana menurut kalian? Islam Makhachev bilang Ilia Topuria memang benar-benar menghindari Arman Tsarukyan. Yaps, itu dikatakan langsung oleh mantan juara UFC Lightweight Islam Makhachev dalam press conference berbahasa Rusia. Sang wartawan bertanya, bagaimana tanggapan Makhachev tentang drama yang terjadi di kelas ringan di mana Topuria sepertinya menjauhi Arman Tsarukyan. Dengan mantap, Islam Makhachev menjawab bahwa sudah bukan rahasia lagi jika Ilia Topuria menghindari Arman Tsarukyan. Dia sudah mendengar dan membaca banyak berita UFC bahwa Ilia Topuria jelas menghindari Arman dengan mengatakan bahwa Topuria lebih memilih untuk menanggalkan sabuk dibandingkan melawan Arman Tsarukyan. Menurut Makhachev, Arman sudah sangat layak untuk memperebutkan sabuk karena berada dalam performa yang bagus dan akan menjadi tes besar untuk sang juara. Lalu apakah pernyataan Makhachev valid? Ya, tentu saja valid. Islam Makhachev tidak mengatakan Topuria takut pada Arman, tapi menghindari Arman. Dan itu memang fakta sih. Saya sendiri berpikir tidak mungkin Ilia Topuria takut secara personal dengan Arman Tsarukyan, karena ketika fighter UFC berada di level tertinggi seperti mereka, tidak akan takut satu sama lain. Namun faktanya, Topuria memang secara terang-terangan menghindari Arman Tsarukyan, entah dengan alasan bayaran, bisnis, reputasi, ataupun yang lainnya, tapi memang jelas ia menghindari Arman. Bahkan sepertinya Arman Tsarukyan sudah menyerah untuk memanggilnya dan kabarnya akan dijadwalkan melawan Dan Hooker, Paddy Pimblett, atau Justin Gaethje di akhir tahun ini karena kabar terbaru menyebutkan bahwa Topuria tidak akan bertarung lagi sampai akhir tahun dan akan kembali ke oktagon tahun depan. Walaupun dengan alasan keluarga sih, karena Topuria ingin membantu penuh adiknya. Tapi langkah Arman sudah bagus karena jika ia terlalu lama menunggu Topuria, maka ia akan terlalu lama tidak aktif dan akan menurunkan skillnya sebagai seorang petarung. Namun yang akan jadi masalah adalah jika Islam Makhachev berhasil menang melawan JDM, maka kemungkinan Arman kembali harus bersabar karena Makhachev sudah terang-terangan akan melawan Topuria. Dan tentu saja Topuria dan Dana White akan lebih memilih Islam Makhachev dibandingkan Arman Tsarukyan. Jadi bagaimana menurut kalian? Arman ya. Terus yang pertama tentu saja saya pilih sang juara dan sekaligus sang raja pound for pound saat ini, yaitu Ilia Topuria. Dan ini nggak perlu banyak penjelasan ya, Ilia Topuria itu menjelma sebagai seorang fenomena yang luar biasa di dunia fighter gitu.
Banyak yang menduga itu saya benci Topuria. Pernyataannya enggak, saya sama sekali enggak benci Topuria secara personal ya. Maksudnya dia fighter yang benar-benar keren. Jadi tinju MMA-nya ini bukan tinju murni ya. Tinju MMA-nya itu benar-benar sangat taktis, sangat timing, dan juga pukulan powernya nggak bisa diremehkan. Topuria itu tidak mukul yang keras loh. Maksudnya gini, iya dia mukul keras, tapi bukan yang terkeras. Itu diungkapkan langsung oleh Max Holloway. Max Holloway bilang kalau pukulannya Justin Gaethje itu lebih kuat daripada Topuria. Tapi yang membedakan adalah Gaethje itu kan brawl ya. Maksudnya dia mukul cepat, berdarah gitu. Tapi kalau Topuria itu beda, dia mukulnya pakai perhitungan. Jadi dia benar-benar mukul yang sekiranya membuat fighter tidur, mirip-mirip Conor McGregor gitu. Jadi yang ketika mukul mati lampu gitu, tidak yang mukul langsung berdarah gitu. Kecuali waktu lawan Charles ya, itu memang dagu Charles memang udah kebanyakan dipukul sih menurut saya sih. Tapi dia sangat presisi, betul-betul presisi. Cara dia memukulnya itu lebih bagus dari Justin Gaethje tentu saja. Tapi kalau kenceng-kencengan, kata Max lebih kenceng Justin Gaethje. Cuman kalau Topuria lebih presisi, dan menurut saya dalam MMA lebih berbahaya yang presisi itu tadi, karena kalau sekali kena dan tak udah gelap. Selain itu, Topuria juga memiliki kemampuan ground yang baik karena memang sebenarnya dia belajar gulat terlebih dahulu baru belajar boxing untuk MMA gitu. Cuman ada perbedaan besar nih. Maksudnya itu perbedaan besar seperti ini. Orang yang dari awal belajar wrestling tapi jarang dipakai di MMA sama orang yang benar-benar wrestling dan dipakai itu beda. Contohnya adalah Justin Gaethje. Justin Gaethje itu adalah juara nasional NCAA gulat di Amerika Serikat. Tapi karena dia lebih sering pakai strikingnya dibandingkan pakai gulat untuk attack ya, attacking wrestling, ya kita tidak melihat banyak perkembangan dari gulat Justin Gaethje kecuali dari takedown defense-nya saja. Dan itu yang menurut saya pasti akan berpengaruh sih di Topuria sih. Memang betul dia jago di wrestling, tapi kalau nggak pernah dipakai, menurut saya pasti akan tidak sejago kalau orang yang aktif pakai, sesimpel itu. Dan waktu lawan Oliveira juga sedikit kelihatan kan. Bahkan lawan Bryce Mitchell pun juga Topuria kan sempat di bawah, didominasi sedikit oleh Bryce Mitchell di bawah seperti itu. Nah itulah yang jadi banyak anggapan Topuria takut sama Arman karena kemampuan grappling Arman itu juga mengerikan. Tapi saya tidak setuju ya, sejujurnya saya tidak setuju. Maksudnya kalau misalnya Ilia Topuria lawan Arman itu saya langsung lebih jago Topuria untuk menang karena kemampuan boxingnya tuh keren banget. Di MMA ya, kalau di boxing beneran lawan Terence Crawford ya saya merem milih Terence Crawford karena berbeda. Cuma di MMA itu benar-benar mengerikan sih Topuria gitu. Tapi saya melihat chance Arman menang itu ada, walaupun saya lebih dukung Topuria. Jadi yang bikin saya agak gemes ya bagaimana Topuria menghindari Armannya itu benar-benar fakta gitu. Ya itu nanti dramanya pasti akan berlanjut lagi, tapi yang pasti untuk saat ini saya setuju Ilia Topuria adalah petarung lightweight terbaik di UFC saat ini, meskipun hanya bertarung satu kali. Ya legitimasinya jelas, dia punya sabuk gitu. Masalah dia nanti penakut atau kabur dari Arman, nah itu urusannya dia lah gitu. Jadi banyak yang bilang kenapa kok Topuria itu nggak mungkin takut, nggak mungkin menghindari Arman, orang yang dituju adalah Islam Makhachev. Kok beda? Islam Makhachev itu exposure-nya tinggi. Jadi kalaupun nanti Ilia Topuria kalah lawan Makhachev, Ilia Topuria gak kehilangan harga diri. Tapi kalau misalnya Topuria kehilangan kalah sama Arman Tsarukyan yang notabene-nya exposure-nya rendah, ya Topuria akan kehilangan banyak hype-nya dong, dan auranya tidak akan sebesar itu lagi di media seperti itu. Sama kayak Alex Pereira waktu kalah lawan Ankalaev kan auranya benar-benar turun di media. Media sudah tidak terlalu banyak menyorot Alex Pereira lagi kan, padahal sebelumnya itu diagung-agungkan nama seorang Alex Pereira yang memiliki aura invisibility atau tak terkalahkannya seperti itu. Tapi tetap at the end of the day yang megang sabuk adalah Topuria, dan saya setuju bahwa Topuria adalah yang terbaik saat ini. Dan jujur saja kalau lawan Arman saya dukung Topuria, cuman saya kecewanya kok dia kabur seperti itu. Jadi saya bukan hater Topuria ya, saya sangat suka gaya bertarungnya Ilia Topuria terus terang.